Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat-sehat saja ya. Dan sudah siap untuk mempelajari materi baru untuk pertemuan ke-5, yaitu materi mengenai emosi. Ketika kita berbicara mengenai emosi, maka aspek-aspek lain yang juga ikut tergabung di dalamnya adalah emosi, stres, depresi, dan kemudian berkait dengan masalah munculnya motivasi, kemudian ada tema konflik, kemudian frustrasi, dan sebagainya. Jadi materi-materi tersebut saling berkaitan satu sama lain. Nah, hal itulah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Saya bacakan dulu tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, mahasiswa akan mengetahui tentang teori emosi, stres, depresi. Kemudian yang kedua, motivasi belajar dan minat. Yang ketiga, konflik dan frustrasi. Yang keempat, frustrasi dan defense mechanism. Yang kelima, motif berprestasi. Itulah hal-hal yang akan kita bicarakan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai emosi. Emosi merupakan perasaan intens yang ditujukan seseorang pada seseorang atau suatu kejadian. Jadi, ini adalah hal yang biasa kalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalian bisa merespon seseorang atau suatu kejadian dengan marah, sedih, atau gembira. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan merasa tidak nyaman, kita merasa kesal, kita merasa marah. Itu salah satu ekspresi emosi. Kemudian kita mengalami suatu kejadian yang tidak kita inginkan, kita bisa menjadi sedih. Atau sebaliknya, kita mendapatkan suatu hadiah, surprise, atau mendapatkan hasil sesuai yang kita inginkan, maka kita menjadi gembira. Itu adalah bentuk emosi. Dia bisa marah, sedih, maupun gembira. Apa saja aspek-aspek yang terlibat ketika muncul suatu emosi? Jadi ternyata banyak sekali yang terlibat ya. Yang pertama kita membahas mengenai aspek biologis. Nah, dalam hal ini secara fisiologis kita membahas mengenai sistem limbik. Jadi sebetulnya sistem limbik itu terdapat di batang otak ya. Jadi kalau orang yang tenang dalam hidupnya tidak banyak mengedepankan emosi, biasanya sistem limbiknya itu tidak aktif. Dan sebaliknya, kalau sistem limbiknya terlalu aktif, seringkali itu menjadi pertanda bahwa orang tersebut mengalami depresi. Kemudian aspek yang kedua adalah intensitas. Nah, kalau berbicara tentang intensitas, maka kita berbicara mengenai kepribadian individu masing-masing. Karena masing-masing kepribadian akan memberikan respon yang berbeda-beda walaupun menghadapi situasi yang sama. Kalian bisa lihat ketika ada suatu peristiwa, katakanlah tiba-tiba mati lampu di rumah misalkan gitu ya. Respon yang timbul dari anggota keluarga masing-masing itu kan berbeda ya. Ada yang berteriak, ada yang panik, ada yang diam saja, ada yang santai, ada yang memilih untuk kemudian tertidur. Nah, itulah yang dimaksud sebagai suatu intensitas karena kepribadian masing-masing telah membentuk seseorang untuk kemudian memilih respon yang berbeda-beda terhadap suatu kejadian. Atau dimarahi dosen. Nah, satu kelas pasti responnya kan juga berbeda-beda. Makin sering dosen marah, kemudian mengingatkan, kemudian mengkritisi apa yang sudah kalian lakukan, itu akan membuat seseorang menjadi terbiasa merespon segala sesuatu dengan berbeda-beda ya. Kalau misalkan biasanya reaktif ya, biasanya akan selalu seperti itu. Tapi kalau yang sudah terbiasa tenang, makin sering dikritik, makin kuat dia, makin siap untuk menghadapi kritik, makin siap untuk memperbaiki.
dan seterusnya. Kemudian aspek yang ketiga adalah frekuensi dan durasi. Nah, frekuensi adalah seberapa sering dia mengalami kejadian atau peristiwa yang dianggap bisa memancing emosi. Kemudian durasi adalah lamanya kejadian tersebut dirasakan, misalkan frekuensinya. Dalam setahun kalian kuliah di sini, sering sekali kejadian itu berlangsung. Dan durasinya, lama waktu hal tersebut berlangsung. Misalkan frekuensi, sering sekali ya dimarahi oleh dosen, ya minimal 1 bulan 1 kali. Rasanya ada dosen yang mengkritik terhadap tingkah laku kalian di kelas. Misalkan durasinya cukup lama ya, jadi sebulan sekali. Namun sekali marah, dosen biasanya mengingatkan kembali tentang attitude selama setengah jam. Nah, itu cukup memberikan pengaruh ya. Jadi kalian akan mengingat bagaimana seharusnya memberikan tanggapan terhadap kejadian tersebut. Kemudian yang ketiga adalah rasionalitas dan emosi. Nah, pada rasionalitas, ini kalian akan melihat bahwa ya memang secara umum orang akan memberikan respon yang memaklumi ketika ada kejadian yang tidak kita inginkan. Misalkan kalian mendapatkan suatu tugas. Tugas tersebut dirilis, kemudian diberikan waktu setengah jam, namun di situ dianggap oleh kalian ketentuannya kurang jelas gitu. Jadi ketika ketentuannya tidak begitu jelas, kalian kemudian mencari informasi untuk konfirmasi, kemudian dosen merasa bahwa ketentuan di dalam buku panduan sudah jelas, jadi tidak boleh bertanya lagi. Namun kemudian kalian tetap memberanikan diri untuk bertanya dan kemudian sudah siap ya. Kalian secara rasional juga sudah tahu bahwa ketika saya konfirmasi hal ini barangkali saya harus siap mental, mungkin akan diberi jawaban dengan ketus atau pasti dosen akan marah. So, aspek rasionalitas ini mengajak kalian untuk bersiap dengan respon apapun dari orang yang berhubungan dengan kalian pada kejadian tersebut. Seperti itu. Jadi aspek emosi itu sangat banyak ya. Jadi terjadi perubahan dari sisi biologis, dari sisi psikologis, dari banyak hal tergantung pada tadi intensitas, frekuensi, durasi, dan rasionalitas. Nah, kemudian apa sih fungsinya emosi? Nah, sebetulnya emosi itu ternyata memiliki fungsi juga ya. Kalau menurut Charles Darwin dalam bukunya The Expression of the Emotional in Man and Animal, itu ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa sebetulnya emosi manusia itu juga memiliki fungsi. Jadi harus berfungsi ya, harus bisa mengekspresikan diri secara emosi. Namun nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan emosi yang positif dan apa yang disebut sebagai emosi yang negatif. Jadi emosi itu sangat berguna untuk memotivasi seseorang bertingkah laku. Ketika dalam posisi kita katakanlah lapar, kondisi yang tidak kita inginkan. Kita ada dalam suatu ruangan bersama dengan yang lain, kemudian itu sudah waktunya makan siang, tapi belum diberi break untuk makan siang. Maka seseorang bisa muncul reaksi yang berbeda-beda ya. Jadi emosi nih, kesel banget, kenapa nggak boleh istirahat, padahal ini harusnya saya sudah harus makan siang. So, saya kemudian melakukan perubahan perilaku yang tadinya duduk, dia kemudian mengangkat tangan dan kemudian mengusulkan, Pak, Bu, apakah saya boleh beristirahat dulu? Karena berhubungan dengan tadi ya, kalau kalian lapar, pasti kalian mencari makanan ke kantin. Sama seperti kondisi biologis yang lain yang membutuhkan keseimbangan. Misalkan makan, minum, kebutuhan berpasangan, itu termasuk kebutuhan biologis di mana kalian pasti akan termotivasi untuk membuatnya menjadi equilibrium, menjadi seimbang gitu ya.
Tapi tentunya ini juga harus melihat situasi dan waktu, timing. Jadi kalau misalkan makan, boleh pada saat jam makan siang, namun kalau pada saat itu sedang masuk bulan Ramadan, misalkan ya, semua tahu kita yang muslim pasti berpuasa, maka kita harus juga menahan diri agar bisa makan dan minum pada saat sudah waktunya adzan maghrib, contohnya seperti itu. Berpasangan, ya kita juga tahu semua orang memiliki kebutuhan biologis, namun apakah sudah melakukan akad nikah secara legal? Nah, kalau belum, tahan diri dulu sampai kalian siap untuk berpasangan, menikah, akad nikah. Nah, kemudian boleh melakukan memenuhi kebutuhan biologis tadi. Nah, kemudian hal lain adalah misalkan mencari tempat perlindungan, mencari tempat yang aman, itu juga didahului dengan situasi emosi. Jadi, munculnya situasi emosi ini berguna ya untuk memotivasi seseorang bertingkah laku. Kalau kalian masuk dalam suatu komunitas, kemudian di situ merasa terpikir, apakah ini orang-orang akan menerima saya? Apakah orang lain akan suka terhadap saya? Mungkin emosi di situ ada emosi sedih muncul ya. Kenapa mereka tidak menyambut saya? Kenapa saya harus terdiam atau diabaikan semacam ini? Maka itu akan memunculkan suatu motivasi seseorang bertingkah laku. Misalkan, kalian akan mencari orang yang sekiranya cocok untuk diajak berkomunikasi terlebih dahulu. Atau mencari tempat aman, misalkan kalian duduk dulu mengamati apa yang mereka lakukan, apa yang biasanya mereka berikan respon ketika seseorang baru masuk ke komunitas mereka dan sebagainya. Jadi situasi emosi marah, sedih, dan gembira sekalipun itu memotivasi seseorang untuk bertingkah laku menurut Charles Darwin. Nah, kemudian klasifikasi emosi. Kalau tadi kita sudah membicarakan mengenai aspek-aspek emosi, fungsi-fungsi dari emosi, maka kita harus pisahkan ya. Jadi ada klasifikasi positif dan negatif. Tentu emosi yang positif kita tadi bisa bahas bahwa itu sangat berguna untuk memotivasi seseorang bertingkah laku. Bahkan ketika kita marah pun, sisi positifnya tetap bisa kita ambil. Kalau kita merasa marah, kenapa hal tersebut terjadi padahal tidak saya inginkan. Kemudian kalian memilih untuk menahan diri untuk tidak mengekspresikan secara maksimal. Misalkan, sebetulnya sih marah ya, kenapa dosen itu harus memberikan kritik seperti itu di depan teman-teman saya, padahal saya sudah berusaha untuk melakukan tugas ini dengan baik. Kemudian kalian memilih untuk oke, saya diam dulu, saya akan mencerna apa yang disampaikan oleh dosen tadi. Kira-kira apakah ini bisa saya pergunakan sebagai dasar untuk memperbaiki tugas saya? Kalau misalkan kalian berhasil melampaui situasi semacam itu, berarti kalian sudah memilih emosi yang positif. Kalau kalian sedih, juga sama ya seperti itu. Kalau misalkan gembira, oke, kita menghadapi situasi yang sangat gembira. Kita mendapatkan kabar bahwa, contohnya kalian yang mendapatkan beasiswa dari kampus sudah positif akan menerima beasiswa, kalian tuh sangat gembira. Kalian merasa bahwa, aduh ini sesuatu yang menyenangkan sekali karena saya sudah menunggunya lama gitu. Nah, kalian mungkin punya pilihan mengekspresikan emosi secara berlebihan, misalkan langsung melompat-lompat atau guling-guling di depan ruang dosen setelah melihat pengumuman tersebut atau mengumumkan kepada yang lain. Semua orang harus tahu bahwa saya itu mendapat beasiswa. Itu adalah pilihan-pilihan ekspresi emosi yang bisa kalian pilih. Kalau kalian ingin memilih emosi yang positif, kalian harus bisa menahan diri juga ya. Jadi mungkin kalian harus mengekspresikan perasaan gembira itu sesuai dengan usia. Misalkan ya nggak usah terlalu lonjak-lonjak banget gitu ya. Gembira ya gembira. Kalian mungkin boleh sujud syukur saja, kemudian bisa menelpon orang tua untuk menyatakan bahwa alhamdulillah Bu, beasiswa saya goal dan sebagainya. Itu adalah
klasifikasi emosi yang positif. Kalau yang negatif ya sebaliknya. Jadi segala sesuatu diekspresikan dengan cara yang berlebihan. Kalian sedih banget, mengurung diri di kamar, tidak mau ditanya. Kemudian ada teman kos berkunjung, tidak mau bertemu. Misalkan marah, dosen memberikan kritikan, kalian memutuskan untuk menjawab terus. Tapi Pak, saya kan sudah begini, begitu. Nanti dosennya memberikan saran kembali. Kalian secara emosional terus mengedepankan hal tersebut. Enggak Pak, saya merasa sudah seperti ini. Kan Bapak mengatakan begini. Maunya jawab terus gitu ya. Itu termasuk klasifikasi emosi yang negatif. Ini sangat berbahaya ketika kalian nantinya kelak akan menjadi perawat yang profesional. Ketika menghadapi pasien dengan karakter yang sangat berbeda, kalian akan memunculkan konflik ketika memilih untuk berekspresi emosi dengan cara yang negatif gitu ya. Jadi ini yang harus kita hindari. Jadi mulai sekarang kalian sebaiknya ketika menuju memiliki karakter perawat yang profesional, maka kalian harus mencoba belajar untuk mengendalikan ekspresi emosi yang negatif. Sama saja ya, mau sedih, gembira, ataupun tadi marah gitu. Tetap harus memilih klasifikasi emosi yang positif. Kemudian dari mana sebetulnya sumber-sumber emosi dan suasana hati gitu? Kenapa seseorang menjadi memiliki emosi dan suasana hati yang berbeda-beda? Ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal ya. Kita melihat satu persatu. Yang pertama adalah kepribadian. Kita tahu bahwa kepribadian seseorang terbentuk sepanjang fase kehidupan. Jadi dia lahir, kemudian memasuki masa kanak-kanak, remaja, dewasa hingga saat ini itu sangat dipengaruhi oleh pola asuh atau nilai-nilai yang ditanamkan oleh lingkungan sejak kecil. Jadi keluarga sangat memberikan pengaruh, kemudian lingkungan sekolah, kemudian bagaimana dia berinteraksi dan memilih komunitas, teman-teman akrabnya, dan sebagainya, itulah yang akhirnya membuat dia terbentuk kepribadian. Nah, tadi kita bicarakan apa sebetulnya sumber-sumber emosi dan suasana hati. Ya, salah satunya kepribadian ini. Kalau kita memiliki kepribadian yang sudah matang, terbentuk dengan pola pendidikan dari keluarga yang sangat baik, maka kita kemudian akan selalu memilih untuk gembira, memilih untuk bahagia, memilih suasana hati yang positif. Jadi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya selalu memilih untuk gembira aja gitu. Jadi, nggak pernah mengedepankan kecewa atau mengekspresikan rasa marah itu dengan cara yang negatif tadi. Namun tidak bisa menutup mata sebagian orang kepribadiannya itu memiliki kecenderungan untuk selalu memandang segala sesuatu negatif. Misalkan tipikal kepribadian introvert itu seringkali lebih banyak menarik diri, kemudian jarang berinteraksi, namun sekalinya berinteraksi dia kemudian bisa marah secara membabi buta, misalkan begitu. Kecenderungannya seperti itu. Jadi kalau kepribadian tidak ada yang salah ya, ekstrovert maupun introvert, namun tipikal kepribadian introvert lebih cenderung untuk tadi ya, memiliki suasana hati yang tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah aktivitas sosial dari masing-masing individu. Nah, ini sangat berpengaruh ya. Sebetulnya hubungannya timbal balik. Ketika kita memiliki kepribadian yang menyenangkan, kita memiliki aktivitas sosial yang sangat banyak, itu akan membuat suasana hati kita menjadi selalu gembira, selalu positif. Ya, aktivitas sosial itu harus mengalami banyak variasi. Misalkan kita kalian kuliah, kalian rajin berangkat ke kampus, kalian memenuhi semua tugas dari dosen, tapi kalian juga memilih aktivitas sosial yang lain sesuai dengan hobi. Kalian datang ke kampus juga untuk berorganisasi, kalian mengambil peran di situ, kadang menjadi ketua, kadang menjadi anggota, kemudian kalian juga datang ke kampus untuk bermain basket, bermain seni peran, nggak masalah karena semakin banyak aktivitas sosial, kecenderungannya adalah orang memiliki suasana hati yang gembira dibandingkan dengan orang yang memilih satu aktivitas sosial. Misalkan kalian hanya berangkat ke kampus, kuliah, pulang lagi ke kamar kos,
berangkat lagi besoknya, kemudian dan sebagainya. Misalkan pada saat sekarang ini karena kondisi kalian semuanya mengalami fase-fase pandemi, jadi pendidikan memang secara online gitu ya. Jadi secara teoritis sebetulnya aktivitas sosial itu terbatas. Jadi tidak salah kalau sebagian besar dari kita merasa bahwa suasana hati akhir-akhir ini menjadi kurang kondusif ya, mungkin ya ada agak sedikit bosan, mungkin tidak terlalu bervariatif sehingga menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan gitu. Itu wajar, tapi kalian harus merasa bahwa kalian tidak merasakannya sendiri, semuanya mengalami hal yang sama, so tetap harus memilih untuk menciptakan suasana hati yang positif. Nggak masalah, ini mudah-mudahan akan cepat berlalu sehingga kita bisa kembali melakukan tatap muka, bertemu dengan teman sebaya melakukan aktivitas sosial yang bervariatif. Kemudian yang ketiga adalah hari dalam seminggu. Secara teoritis, hari itu juga bisa mempengaruhi suasana hati dan emosional kita. Kita tahu bahwa pada hari Senin, Selasa, dan Rabu kecenderungannya adalah kita harus menyelesaikan banyak sekali pekerjaan, banyak sekali target, kemudian terus-menerus sampai tiba waktu menjelang weekend ya, Jumat sore. Nah, itu secara tidak sengaja kita tercipta suasana yang senang atau gembira. Wah, bentar lagi hari Sabtu, hari Minggu, saya punya banyak sekali agenda-agenda yang menyenangkan. Tidak hanya sekedar target belajar atau bekerja gitu. Itu secara umum ya. Sebelum masa pandemi barangkali. Jadi kalau sudah masuk masa pandemi seperti ini, kadang malah hari itu menjadi lupa ya. Itu wajar terjadi, tapi pada hari-hari umum, pada saat sudah dalam kondisi normal, biasanya hari itu menjelang weekend akan memunculkan situasi atau suasana perasaan yang gembira. Kemudian yang keempat adalah cuaca. Ini juga mempengaruhi ya. Cuaca yang kurang mendukung untuk aktivitas yang beragam, misalkan tiba-tiba suasananya mendung, tiba-tiba hujan, tiba-tiba seharian kita tuh terjebak di rumah, tentu menimbulkan suasana yang kurang menyenangkan. Kemudian olahraga. Nah, ini kaitannya dengan aktivitas fisik. Karena secara fisiologis, para dokter juga sudah merekomendasikan bahwa olahraga ini sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Jadi ketika kita berolahraga, kita akan keluar hormon endorfin. Ini sangat menyenangkan, membuat kita menjadi auranya itu gembira, bahagia. Ini nggak bisa dielakkan lagi. Jadi olahraga itu salah satu yang bisa membuat kondisi emosional menjadi menyenangkan atau positif. Nanti akan bisa dilihat bahwa orang yang cenderung untuk tidak senang, malas bergerak, kemudian bawaannya menjadi gampang terpancing emosi, biasanya karena salah satunya ya tidak melakukan aktivitas olahraga yang sesuai dengan kebutuhan. Berapa kali sebetulnya yang direkomendasikan oleh para dokter? Jadi seminggu bisa dilakukan 3 kali. Minimal itu 2 kali ya. Jadi 1 kali olahraga itu juga minimal durasinya selama 1 jam. Jadi 1 minggu 3 kali, 1 kalinya 1 jam. Olahraganya sesuai dengan hobi masing-masing. Boleh lari, boleh olahraga bersepeda, bisa olahraga yang melibatkan orang lain, misalkan olahraga basket gitu ya. Sesuai hobi saja. Yang jelas olahraga terbukti membuat perasaan kita menjadi senang karena munculnya hormon endorfin dalam tubuh. Kemudian yang berikutnya adalah faktor usia. Penelitian telah melakukan berbagai eksperimen dan ternyata memang kita bisa menentukan dan melihat kecenderungan usia 18 tahun sampai dewasa itu terus-menerus terjadi perubahan yang signifikan ya. Jadi semakin dewasa usia seseorang, semakin bertambah usia seseorang, seringkali orang sudah menjadi lebih wise. Seringkali orang sudah bijaksana untuk kemudian memilih untuk gembira. Jadi gembira itu sebagai sebuah pilihan. Kalau di bawah 18 tahun, seringkali mereka melihat bahwa segala sesuatu bisa diekspresikan dengan emosi yang mereka rasakan, suka-suka gitu. Kalau marah ya pasti marah gitu. Kalau misalkan dia sedih ya sedih. Kalau gembira ya diekspresikannya semacam itu. Tapi menjelang usia
18 tahun, kemudian bertambah-tambah usia gitu ya, itu orang akan cenderung untuk memilih bahwa dia harus gembira. Apapun yang terjadi harus gembira. Ya, seburuk apapun ya. Even dia harus mengalami mungkin tekanan di tempat kerja misalkan ya. Atau dia harus mengalami penurunan gaji atau dia harus mengalami kondisi di mana usahanya gagal berkembang gitu ya, mungkin stagnan untuk proses bisnisnya, apalagi masuk masa pandemi, tiba-tiba saya harus mendapatkan fakta bahwa saya tidak boleh melakukan bisnis ini kembali, tidak boleh berjualan dulu dan sebagainya. Itu dari faktor usia, semakin bertambah usia seseorang, dia pasti sudah bisa memilih bahwa tetap harus senang, gitu. Memilih senang, memilih gembira. Kemudian yang berikutnya adalah faktor kualitas tidur. Kualitas tidur dilakukan penelitian berulang-ulang sangat menentukan suasana hati. Jadi kualitas tidur dan pola tidur secara umum. Kalau pola tidur yang direkomendasikan itu kan sebetulnya tidur tidak terlalu malam. Misalkan yang wajar itu kalian sebagai mahasiswa jam 9 sudah harus siap untuk istirahat. Nanti bangun bisa pukul 3 gitu ya. Karena tidur itu kan yang sehat 6 jam ya, 6 sampai 8 jam itu sudah maksimal. Jadi kalau misalkan tidurnya jam 9, bangun bisa lebih pagi dan itu boleh melakukan aktivitas yang lain. Dan seharian itu diharapkan kalian mengikuti aktivitas sosial yang beragam. Tadi kan seperti itu ya rekomendasinya. Nah, kualitas tidur itu juga ditentukan dengan seberapa dalam tidur ketika menjalani 6 jam proses tidur tadi gitu. Jadi yang sangat direkomendasikan adalah menyiapkan tidur yang berkualitas agar bangun dalam kondisi yang siap untuk beraktivitas dan akhirnya kita kemudian menjadi gembira situasinya. Nah, kemudian gender ini ternyata juga cukup mempengaruhi ya. Gender itu sudah dilakukan penelitian berulang-ulang. Faktanya adalah bahwa pada wanita memang lebih mudah untuk berekspresi secara emosional. Jadi wajar kalau misalkan ditemukan pada gender wanita lebih sering marah berlebihan atau pada kondisi sedih berlebihan atau dia bahagia berlebihan gitu ya. Faktanya seperti itu, namun kita bisa memilih karena misalkan ya memang sebagai wanita kalian sudah masuk usia menjelang dewasa awal, maka kalian harus bisa memilih untuk tadi ya, pemilihan proses ekspresi emosinya itu harus disesuaikan gitu ya. Oke, kemudian bagaimana cara kerja emosional dalam proses pola hidup sehari-hari. Jadi ini adalah situasi ketika seseorang mengekspresikan emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi di berbagai tempat. Kalian di tempat kuliah atau di tempat kerja bagi orang yang lain atau di tempat komunitas organisasi. Jadi kerja emosional di sini yang dimaksud adalah bagaimana seseorang berusaha mengekspresikan diri. Apakah emosional itu harus ditahan? Ya, sebetulnya tadi ya merupakan pilihan, namun mengekspresikan emosi itu pada beberapa hal juga penting. Contoh, misalkan kita merasa bahwa kita sudah berkoordinasi dengan baik dengan satu tim kerja. Kemudian ada orang yang melakukan hal yang tidak sesuai. Maka bukan berarti kita lebih baik menekan emosi dan tidak melakukan apapun. Tidak ya, kita boleh saja menyampaikan bahwa, loh, kan kita kemarin sudah membagi ya tugas ini. Kamu misalkan masuk bab 1, saya mencari latar belakang di bab 2. Yang lain mencari referensi yang sangat banyak misalkan gitu. Tapi kenapa kamu tidak mencoba melakukan pencarian referensi yang sesuai dengan tugas kita? Misalkan dia tidak bisa melaksanakan hal tersebut dengan baik, ya kita boleh menyampaikan, namun tidak dengan cara emosional. Tetap menyampaikan itu perlu, jangan kemudian menunjukkan diri bahwa saya nggak mau emosional, jadi saya nggak mau menyampaikan, nggak mau konflik. Itu juga sesuatu yang salah atau nggak direkomendasikan. Nah, bagaimana dengan orang yang mengalami stres? Kenapa orang bisa mengalami stres ya? Stres itu merupakan pengalaman emosional negatif yang dapat diprediksi oleh perubahan biokimia, fisiologi, kognitif, dan perilaku. Jadi, stres merupakan kondisi ketika orang
mengalami suatu situasi emosional dilakukan terus-menerus dan dia tidak pernah bisa menunjukkan atau memutuskan bagaimana dia akan melakukan ekspresi emosi. Jadi lama-lama menjadi stres. Ada satu masalah dia tidak bisa menyelesaikan, dia hanya memendam, marah berlebihan, tetapi kemudian masuk ke ke dalam tubuhnya sendiri secara fisiologis termanifestasi, misalkan dia jadi sering pusing, sering sakit perut, dia kemudian atau bahkan eksim, misalkan ya, banyak sekali orang yang mengalami stres kemudian termanifestasi ke fisik. Jadi penyebabnya itu sebetulnya banyak banyak hal yang tidak dia berhasil selesaikan sehingga masuknya ke kondisi stres. Kapan stres terjadi ya? Selama stresor itu berlangsung terus-menerus, selama permasalahannya belum selesai, dia akan mengalami kondisi yang sama terus-menerus gitu. Jadi untuk mengatasinya butuh orang lain atau keinginan dia sendiri untuk kemudian menyelesaikannya dengan melibatkan orang-orang yang menjadi sumber stres gitu. Jadi didekati saja, misalkan kamu bermasalah dengan dosen yang kamu anggap sebagai orang yang sering marah-marah, nggak jelas gitu. Kemudian mudah sekali memberikan kritik tajam, kata-katanya sangat menyakitkan gitu. Kalau kamu memilih untuk merasa stres dengan situasi tersebut, maka selama 4 tahun perkuliahan yang kalian rasakan itu gitu. Jadi akan rugi sendiri ya, karena setiap kali dosen itu masuk, kita sudah takut duluan. Ketika dosen itu memberikan kuis, kita sudah dalam pikiran bahwa saya nggak akan bisa mengerjakan karena sulit. Kalau salah pasti saya akan dimarahi, nanti akan begini begitu. Nah, itu tidak baik. Jadi sumber masalahnya harus bisa diselesaikan. Cobalah kalian untuk berusaha berlatih komunikasi yang baik, dilatihkan beberapa kali untuk kemudian disampaikan. Cobalah bertemu dan berkomunikasi langsung dengan dosen yang bersangkutan. Nanti disitulah makin lama masalah itu akan terurai. Oh, ternyata kalau misalkan kita menyampaikannya dengan cara yang baik, ternyata dosen itu nggak marah juga kok. Mungkin kalau kita mendahului dengan meminta maaf dulu, kemudian kita menjelaskan apa sebetulnya yang saya tidak jelas, kemudian ingin saya konfirmasi dengan kata-kata yang baik dan sopan, ternyata dosen tersebut bisa ya menanggapinya tidak dengan marah. Gitu. Jadi salah satunya contohnya seperti itu. Jadi setiap hal yang bisa menjadi stresor kalian harus dekati dan kemudian diselesaikan. Karena seringkali setelah masalah itu selesai, kondisi stresnya tidak dirasakan kembali. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan orang yang mengalami depresi? Depresi adalah kondisi seseorang yang telah mengalami gangguan psikologis disebabkan tekanan terus-menerus yang dirasakan sebagai beban hidup dan terganggunya defense mechanism. Tadi sudah mengalami stres, dia nggak mencoba mengurai masalahnya yang sesungguhnya, dia tidak berusaha untuk mengajak orang lain menyelesaikan permasalahan yang dia alami dan juga tidak mencoba belajar dari orang lain, maka ketika orang sudah mengalami emosi, stres, kemudian bisa terjadi depresi. Apa ciri depresi? Pada depresi, kalau kita sudah tidak bisa menjalankan pola hidup secara normal, jadi sudah malas kuliah, malas ketemu teman yang lain, malas makan, gangguan tidur, nah itu sudah merupakan ciri-ciri depresi. Hati-hati jika kita sudah mulai mengalami hal tersebut karena kita betul-betul butuh profesional untuk bisa mengajak kita keluar dari masalah tersebut. Ya, kalian bisa temui dosen, kalian bisa temui psikolog, kalian boleh temui psikiater apabila sudah ada halusinasi, ada waham, ada ya dan lain sebagainya ya. Butuh profesional untuk bisa mengembalikan kalian kepada kehidupan yang normal. Kemudian apa tadi defense mechanism? Tadi disebut ya bahwa kalau kita sudah terganggu defense mechanism maka kita bisa mengalami depresi. Sebenarnya defense mechanism ini adalah mekanisme pertahanan diri manusia ketika dia mengalami suatu masalah. Kembali ke contoh yang tadi, kalau kalian punya masalah berkomunikasi dengan dosen, berpikiran bahwa dosen itu dosen yang killer, galak gitu ya. Maka kalau kalian masih memiliki defense mechanism yang benar, maka kalian harus bisa berpikir rasional. Oke, saya punya dosen yang killer. Oke, dia sering marah dan mengkritik. Tapi saya berusaha untuk bisa
melaksanakan tugas, membuat tugas sesuai dengan apa yang dia inginkan. Saya mau baca buku aturan pembuatan tugas dengan baik, teliti, saya lakukan betul-betul sesuai dengan aturan tersebut. Pasti saya bisa menghadapi masalah ini, yaitu menghadapi dosen kilat dengan cara yang lebih tenang. Defense mekanismenya itu berfungsi di sini bahwa kalau saya bisa melakukan itu dengan baik, pastilah saya tidak akan dimarahi. Kalau saya bisa berhadapan dengan baik dengan dosen tersebut, pastilah dosen tersebut bisa saya taklukkan, saya bisa bercerita sama teman lain bahwa saya nggak dimarahi kok kalau saya sudah sesuai aturan. Itu defense mechanism yang masih berfungsi. Pada orang yang mengalami depresi itu sudah sama sekali tidak berfungsi, dia sama sekali betul-betul bingung. Dia sudah jebol mekanisme defense mekanismenya ya, jadi sudah jebol itu artinya sudah tidak bisa lagi menentukan apa sih langkah yang harus diambil, dari mana mulainya saya harus menyelesaikan masalah ini. Dia hanya berpikir bahwa saya nggak bisa, itu dosen killer, saya nggak bisa taklukan, pasti saya gagal, pasti saya ketemu dengan dia, mau berkomunikasi sudah keder atau grogi duluan gitu ya. Itu orang yang sudah mengalami depresi, oleh karena itu butuh bantuan profesional untuk bisa mengembalikan kepada kondisi normal. Oke, sekarang kita berbicara mengenai konflik. Konflik itu berasal dari kata kerja configure. Nah, kata kerja ini sebetulnya artinya itu apa? Pukul-pukulan. Nah, jadi kita bisa bayangkan bahwa orang yang konflik itu sebetulnya saling memukul, saling menjatuhkan satu sama lain. Jadi secara sosiologis itu proses sosial di mana satu pihak berusaha menghancurkan pihak lain atau membuatnya nggak berdaya. Ya, jadi kalau dua pandangan konflik secara teoritis menurut Stoner dan Freeman, yang pertama adalah pandangan tradisional. Konflik harus ditiadakan. Jadi dalam suatu organisasi tidak boleh timbul konflik. Satu orang memberikan aturan main, yang lain mengikuti. Tidak boleh ada konflik. Tapi ada pandangan yang kedua, yaitu pandangan modern. Ya, menurut Stoner dan Freeman, pada pandangan modern, orang memandang bahwa konflik itu pasti ada di setiap komunitas, di kampus tempat kalian kuliah, di tempat kerja, di organisasi manapun. Menurut Stoner dan Freeman tidak akan mungkin tidak adanya konflik, jadi pasti akan konflik. Jadi dia anggap sebagai sesuatu yang wajar. So, konflik yang terjadi bisa menambah proses pembelajaran dari sebuah organisasi untuk berkembang. Jadi ada konflik, oke, kita bicarakan, oke, kita berikan solusi-solusi yang mungkin untuk bisa menghindari kehancuran organisasi kita bersama, maka kita selesaikan konflik itu. Ayo jangan saling menghancurkan, ayo kita selesaikan win-win solution agar supaya bisa sama-sama berkembang. Jadi ada dua pandangan ya. Kalau tradisional tidak boleh ada konflik, semuanya nurut. Kemudian pandangannya modern, konflik dianggap sebagai satu bagian dari proses pembelajaran. Jadi jangan takut menghadapi konflik. Konflik ya sudah, kita tahu bahwa itu wajar. Kenapa? Karena masing-masing orang punya kondisi kognitif yang berbeda-beda. Jadi semakin banyak orang pintar yang berkumpul, semakin banyak dia punya pandangan dan pemikiran yang berbeda-beda, nggak masalah. Jadi kalau kalian dalam satu kelompok tugas, ada konflik, jangan kemudian merasa kesal, berekspresi emosi marah, dan sudah mutung. Oh, nggak bisa begitu. Kalian harus merasa bahwa ini sesuatu yang biasa, kalian selesaikan, kalian tetap harus mengerjakan tugas sesuai dengan target. Jenis-jenis konflik menurut Dan Ranford banyak sekali ya. Jadi ada konflik peran sosial. Di situ ada peran ayah, ibu, anak-anak. Kalian sebagai mahasiswa itu kan peran sosial ya, peran dosen dan sebagainya. Ada konflik di situ. Kenapa? Karena mungkin pada satu sisi ada orang-orang yang tidak bisa menjalankan peran dengan baik. Kita bisa lihat di masyarakat ya. Ada seorang ayah, kepala keluarga, tapi dia ternyata tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Dia tidak bisa menjadi pencari nafkah. Digantikan oleh peran dari istrinya misalkan gitu. Di situ timbul konflik peran sosial. Ya. Kemudian yang kedua adalah konflik antar kelompok sosial. Antar kelompok sosial. Misalkan dari SMA tertentu dengan SMA yang lain. Masing-masing sangat ambisius untuk menunjukkan bahwa SMA salah yang terbaik. Ada konflik di situ.
Akhirnya mereka kalau ketemu sering tawuran. Nah, misalkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah konflik antar kelompok terorganisir dan tidak terorganisir. Misalkan konflik antara kelompok terorganisir itu misalkan satuan pengaman misalkan kepolisian gitu. Itu kan kelompok terorganisir ya, polisi yang mengamankan lalu lintas gitu. Atau Satpol PP yang mengamankan ketertiban di kota. Jadi dia berusaha untuk menurunkan spanduk-spanduk yang tidak baik. Atau polisi yang berusaha mengatur lalu lintas sedemikian rupa sehingga teratur. Konfliknya dengan kelompok yang tidak terorganisir, jadi konfliknya dengan masyarakat. Ya, masyarakat siapapun yang ditemui pasti akan diatur supaya semuanya nurut. Bisa terjadi konflik di situ. Jadi satu sisi mungkin ada masyarakat tertentu yang sudah memasang spanduk, tiba-tiba harus dicopot oleh Satpol PP, dia merasa tidak terima, dan lain sebagainya. Konflik polisi sudah mengatur lalu lintas sedemikian rupa. Ada masyarakat yang tidak taat, kenapa? Karena buru-buru, karena harus ini, itu. Akhirnya timbullah konflik. Kemudian berikutnya, konflik antar satuan nasional. Bisa ya, ini macamnya beda-beda. Bisa konflik agama, bisa konflik politik, bisa konflik pandangan hidup. Sangat banyak jenis-jenis konflik di masyarakat, menurut Davenport. Nah, kalau konflik berdasarkan pihak yang terlibat, itu ada konflik individual. Jadi satu orang berbeda pendapat dengan yang lain, dia akan muncul konflik. Ya. Satu orang merasa bahwa kita semuanya harus disiplin ya, mengumpulkan tugas tepat waktu ya, teman-teman. Ketua kelas kalian bilang begitu kan ya. Tanggal 20 Juni semuanya dikumpulkan ya. Tapi konflik sama teman yang lain. Ya jangan 20 Juni lah, 20 Juni itu terlalu cepat. Nanti kita harus ambil waktu lain. Jangan terlalu cepat lah, kita kompak ya, harus dikasih waktu 2 hari dari tanggal 20 Juni gitu. Kompak ya. Akhirnya konflik ya, enggak, kita harus ikut aturan. Dosen mengatakan 20 Juni. Tapi kita kan harus kompak, kalau 20 Juni saya belum selesai gimana? Konflik antar individu. Kemudian konflik di dalam individu. Maaf. Tadi penjelasan yang barusan Ibu katakan, konflik antar individu, itu disebut konflik among individual. Kalau yang Ibu akan jelaskan berikutnya adalah konflik within the individual. Jadi yang pertama adalah konflik di dalam diri individu ya. Konflik within the individual, itu artinya konflik dalam diri individu sendiri. Jadi Ibu misalkan konflik dengan diri sendiri. Di satu sisi, Ibu merasa bahwa misalkan ya, harus memberikan prestasi maksimal, harus membuat proposal sebanyak-banyaknya. Dalam 1 bulan target adalah jadi 2 proposal penelitian, contoh gitu ya. Tapi konflik dengan kepentingan lain. Karena apa? Karena Ibu juga punya kewajiban untuk mengajar. Ibu juga sebagai seorang ibu juga sebagai seorang istri, di situ juga membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang ibu, seorang istri. Jadi rupanya dalam 1 bulan tetap saja nggak bisa memenuhi target, membuat 2 proposal. Itu kan konflik sendiri ya. Saya mau profesional, tapi saya juga harus menyelesaikan tugas-tugas sendiri. Itu disebut konflik within the individual. Oke, kita langsung yang ketiga ya. Konflik among the individual and group. Jadi satu orang berkonflik dengan satu grup. Satu orang menyerang sekelompok orang. Jadi dalam satu perumahan misalkan ya, satu orang warga perumahan tidak setuju dengan keputusan satu pembina masjid di perumahan tersebut misalkan gitu. Kemudian konflik among group in the same organization. Nah, organisasinya sama-sama mahasiswa angkatan 2019. Tapi di situ among group. Jadi kalian kan membentuk grup-grup sendiri tuh. Ada grup yang ikut UKM basket, ada yang ikut UKM seni, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing grup itu ternyata bisa berpeluang konflik juga kalau misalkan mengadakan satu acara tapi di hari yang sama, jam yang sama. Itu kan bisa ya timbul konflik.
Kemudian yang terakhir, konflik individual in the different organization. Jadi ada satu individu yang konflik dengan beda-beda organisasi. Jadi kalian di sini, kalian konflik juga dengan mahasiswa jurusan lain, farmasi. Kalian semuanya nggak setuju dengan keputusan di prodi farmasi bahwa mahasiswanya harus melakukan kegiatan ini, misalkan ya. Nanti different organization lagi, kalian juga nggak setuju dengan masyarakat di sekitar, kos yang memutuskan untuk, dan lain sebagainya. Itu contoh. Nah, yang berikutnya adalah kita akan membahas frustasi. Mengapa terjadi frustasi pada dalam diri? Ya, apa yang terjadi pada fisik dan psikis ketika manusia mengalami frustrasi? Jadi, frustrasi itu terjadi ketika kita menginginkan sesuatu, namun kita tidak bisa mencapai. Ya, kita punya keinginan, tapi kita dalam proses mencapainya itu perlu perjuangan yang berat, dan sampai satu titik kita akhirnya sadar bahwa ternyata nggak bisa ya. Itu akhirnya bisa mengalami frustrasi. Nah, apa yang terjadi pada fisik dan psikis ketika manusia frustrasi? Nah, ini mirip kejadian dengan depresi. Kalau kita frustrasi, tapi kemudian kita memilih untuk berdiam diri, menghayati masalah itu sebagai suatu masalah yang besar, makin frustrasi. Bisa termanifestasi ke fisik sebagai gangguan psikosomatis, bisa juga masuk ke depresi, bisa kemudian ujungnya adalah bunuh diri. Ya, suicide itu ujungnya dari sebuah proses terjadinya frustrasi dan depresi gitu. Jadi itu sesuatu yang harus kita cut ya. Nggak boleh seseorang sampai mengalami putus asa, frustrasi, depresi, dan kemudian ujung-ujungnya adalah suicide gitu. Jadi pada saat perjalanan menuju kepada kondisi frustrasi dan depresi, itulah waktu dimana kita harusnya segera meng-cut. Nggak boleh nih stres, kemudian kita harus segera selesaikan. Supaya apa? Supaya nggak terjadi frustasi dan depresi. Mungkin butuh orang lain untuk memberikan support, butuh satu komunitas yang mengalami masalah yang sama, berbicara satu sama lain, sehingga kita bisa membuka jendela kita. Jadi kalau dari kacamata psikologis, kita sebagai manusia hidup itu butuh katarsis. Ketika kita berbicara, itu menceritakan masalah kita, oh ternyata orang lain juga punya masalah yang sama, itu sedikit memberikan peluang untuk meringankan tekanan atau masalah yang kita miliki. Nah, kemudian apa hubungannya kemudian segala sesuatu itu dengan motivasi berprestasi? Tadi kita sudah bicarakan di awal bahwa tadi emosi sangat baik untuk bisa memunculkan suatu motivasi berperilaku ya. Kemudian kita sudah membicarakan emosi, stres, depresi, defense mechanism, frustrasi, konflik. Oke, kita sampai pada hal yang harus kita jaga untuk bisa kita lakukan, kita pilih sebagai hal yang positif ya. Jadi kalau kita mengalami emosi, kita seharusnya tetap bisa menjaga bahwa itu bisa memunculkan suatu motivasi yang positif. Salah satunya motivasi berprestasi. Kalian sebagai mahasiswa kalau punya masalah, sudah memilih untuk lebih memilih gembira, memilih menyelesaikan masalah, sehingga motivasi berprestasi itu bisa terjaga. Jadi motivasi berprestasi itu sebetulnya merupakan virus mental. Jadi kalau kita terus-menerus didorong untuk berprestasi, kita harus tunjukkan bahwa kita bisa. Kita nggak mau melakukan sesuatu yang biasa saja. Itu sebenarnya virus yang sangat positif ya. Motivasi berprestasi adalah usaha mencapai sukses, usaha untuk berhasil dalam suatu kompetisi. Jadi tidak mau melakukan segala sesuatu dengan biasa-biasa saja. Jadi teori dari McClellan sebetulnya adalah teori motivasi secara umum. Jadi ada need of achievement, itu motivasi berprestasi, need of affiliation, ada motivasi untuk bekerja sama dengan orang-orang di sekitar, kemudian need of power, jadi punya kebutuhan untuk bisa menunjukkan bahwa kita juga bisa berperan, kita bisa melakukan banyak hal yang memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi motivasi itu apa? Musuh utamanya. Musuh utama motivasi itu sebetulnya rasa malas ya. Ini banyak dialami oleh manusia. Jadi kadang-kadang malah dianggap sebagai satu bagian yang buruk dari manusia, itu adalah sebetulnya malas. Musuh utama. Jadi cirinya malas itu apa? Selalu punya alasan untuk menunda.
Jadi, dia mendahulukan hal yang kurang penting. Itu merupakan musuh utama dari motivasi. Jadi, apa yang harus kita lakukan supaya motivasi itu terjaga? Milikilah sasaran. Apa sih sebetulnya menjadi tujuan kalian kuliah di sini? Coba tujuan itu ditulis. Coba tujuan itu dibaca terus dan kalian harus bisa mencerna apa yang harus kalian lakukan agar supaya tujuan itu bisa tercapai. Selama proses menuju sasaran atau tujuan, kerjakanlah yang utama. Kemudian kalau sudah mengerjakan yang utama, boleh memberi hadiah untuk diri sendiri. Memang nggak boleh ya main game. Memang tidak boleh ya Bu, saya menjalankan hobi, main basket. Memang tidak boleh saya mendengarkan YouTube, musik-musik. Boleh. Boleh, tetapi kerjakan yang utama dulu, yang saya centang di bagian atas. Kalau kalian sudah mengerjakan pekerjaan yang utama, silakan melakukan banyak hal yang kalian sukai. Ibu juga sering melakukan hal yang merupakan hobi ya, iseng-iseng menjahit, iseng memasak, melakukan olahraga, tapi melakukannya itu setelah target utama diselesaikan. Kalian juga boleh dan bisa dan harus bisa melakukan hal yang sama. Nah, bagaimana ya Bu bila tetap malas? Oh, ini pertanyaan yang sangat sering mahasiswa sampaikan. Coba kalian mengevaluasi target. Sebenarnya target saya itu benar nggak sih? Mau jadi perawat profesional yang lulus tepat waktu dengan nilai yang bagus sehingga kita bisa mudah mencari pekerjaan. Target kita itu bukan sih? Kalau tetap malas, kita kalau mengevaluasi target biasanya termotivasi lagi. Oh iya ya, saya kan punya target ini. Yang kedua, jangan hindari tanggung jawab. Kalau kalian masuk ke sini bersama dengan teman satu angkatan, punya tanggung jawab yang sama, menyelesaikan banyak tugas, mengikuti semua perkuliahan, lakukan. Kalau tetap malas, kalian harus fokus. Saya nggak boleh menghindari tanggung jawab, terutama tanggung jawab terhadap siapa? Orang tua. Sudah susah payah membiayai kalian, sudah menghabiskan waktu ya untuk mencari uang, untuk membiayai kalian kuliah, masa nggak punya tanggung jawab kalian kan nggak mungkin ya. Kemudian buatlah skala prioritas. Apa prioritas kalian saat ini? Mungkin waktu SMA kalian masih santai-santai ya. Ya sudahlah, nanti kan bisa. Ya sudahlah, saya mungkin dan sebagainya. Tapi ketika sudah masuk ke tahap ini, dalam waktu 4 tahun kalian harus betul-betul lulus dengan nilai yang baik dan setelah itu setelah lulus kalian baru terjun ke masyarakat untuk bekerja. Tapi skala prioritas saat ini ya harus menguasai semua ilmu yang diberikan oleh para dosen dengan baik. Karena apa? Karena itu menjadi modal ketika kalian nanti terjun di masyarakat. Jadi kalau skala prioritas itu diisi dengan hal-hal yang tidak utama, itu menjadi kerugian tersendiri ya buat kalian. Jadi kalau kalian memilih untuk nantilah gampang lah nilai biasa aja. Kalian menyesalnya itu setelah lulus, oh nilainya ternyata biasa aja, ternyata jelek, kalah bersaing misalkan ya. Ternyata persyaratan untuk mendaftar IPK itu minimal 3 ya, saya baru 2,75, daftar aja udah nggak boleh, misalkan gitu ya. Jadi skala prioritas tolong diperhatikan pada saat ini adalah kalian punya tanggung jawab menyelesaikan perkuliahan di program anestesi ini. 4 tahun, konsentrasi, lulus dengan baik, menguasai semua ilmunya dengan baik. Kemudian berpegang teguh pada jadwal, time schedule, boleh kalian tentukan kapan mau menyelesaikan tugas akhir. Mungkin itu jangka panjang ya, kalau jangka pendek, kapan saya membuat kuis, kapan saya menjawab. Kalau targetnya adalah hari Sabtu, kita mengumpulkan, maka kita bisa mengerjakannya mulai hari Kamis. Contohnya begitu. Jadi kalau kita sudah punya jadwal, ya dipatuhi. Nah, ini Ibu buatkan skala prioritas dalam bentuk tabel. Kalian boleh lihat ya. Yang penting dan mendesak, misalkan ujian besok, makalahnya harus selesai, kuis harus segera dikumpulkan. Penting tapi tidak mendesak. Olahraga penting, belajar teratur penting, refreshing penting, tapi kan nggak mendesak ya. Jadi boleh deh saya menyiapkan diri untuk ujian dulu sama menyelesaikan tugas dulu. Nanti kalau itu sudah selesai baru melakukan yang tidak mendesak, olahraga, refreshing. Kemudian yang bagian yang di bawah, tidak penting tapi mendesak. Misalkan, telepon yang tidak penting, ya, dipaksa jalan-jalan dengan teman. Nggak penting tapi harus segera menjawab telepon sih, ya, even mengatakan,
Aduh, saya nggak bisa nih jalan-jalan sekarang. Tapi kan mendesak ya untuk dijawab contoh ya. Kemudian tidak penting, tidak mendesak juga. Misalkan terlalu banyak nonton TV, terlalu banyak main game, terlalu banyak duduk, melamun, ngobrol nggak berhenti-berhenti, tidak ada obrolan yang penting, gitu. Main game terus-terusan, dan lain sebagainya. Itu adalah skala prioritas yang bisa kalian jadikan tolak ukur apakah kalian selama ini sudah banyak melakukan aktivitas penting dan mendesak, penting tapi tidak mendesak, tidak penting mendesak, atau bahkan terlalu banyak hal yang tidak penting, tidak mendesak yang sering dilakukan. Itu harus dirubah dari sekarang karena kalian sudah masuk fase dewasa awal dan mulai harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Masa depan kalian dalam sisi modal hidup, kemudian modal untuk bekerja, terjun di masyarakat, itu mulainya dari sekarang. Jadi harus lebih serius bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kalian pilih. Begitu ya. Oke, ini adalah buku referensi yang bisa kalian baca atau apapun yang memiliki topik tentang emosional. Jurnal-jurnal itu bisa kalian baca, bisa kalian cari, kalian baca sendiri. Ini adalah salah satu atau dua contoh yang bisa kalian jadikan bahan referensi ya. Oke, nah, sudah selesai materinya. Ibu tutup. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ada manfaatnya buat kalian. Jangan lupa tetap belajar, tetap menambah ilmu, jangan hanya mengandalkan PowerPoint ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.